Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri, Standing Room SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional multilateral. Siapkan buku catatan kalian. Ayo kita belajar bersama. Bagaimana hubungan kerjasama internasional antar negara? Apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional multilateral? Ayo kita bahas bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional multilateral. Yang kedua, mengidentifikasi latar belakang kerjasama ekonomi internasional multilateral. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan ciri-ciri kerjasama ekonomi internasional multilateral. Dan yang keempat, mendeskripsikan keuntungan dan dampak negatif kerjasama ekonomi internasional multilateral. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dilakukan karena tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Kerjasama ekonomi internasional multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan dunia untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi. Kerjasama multilateral biasanya dilakukan melalui organisasi internasional yang memiliki aturan, kesepakatan, dan mekanisme tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Latar belakang terjadinya kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada negara yang kaya minyak, ada yang kaya hasil pertanian, dan ada yang unggul dalam sumber daya mineral. Contohnya, Saudi Arabia kaya minyak bumi, Indonesia kaya hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Perbedaan ini mendorong negara-negara melakukan perdagangan dan kerjasama ekonomi. Yang kedua, perbedaan tingkat kemajuan ekonomi. Negara maju memiliki teknologi dan modal yang besar, sedangkan negara berkembang membutuhkan bantuan modal dan teknologi. Contohnya, United States memiliki teknologi maju, India membutuhkan investasi dan transfer teknologi. Yang ketiga, globalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat hubungan ekonomi antar negara semakin erat sehingga diperlukan aturan bersama. Yang keempat, kebutuhan akan stabilitas ekonomi dunia. Krisis ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi negara lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional untuk menjaga kestabilan ekonomi global. Tujuan kerjasama ekonomi internasional multilateral. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi global. Yang keempat, mengurangi hambatan perdagangan. Yang kelima, mendorong pembangunan negara berkembang. Dan yang keenam, mempererat hubungan antar negara. Ciri-ciri kerjasama ekonomi internasional multilateral, yaitu melibatkan banyak negara, tidak terbatas pada satu kawasan tertentu, memiliki aturan dan kesepakatan bersama, biasanya dilakukan melalui organisasi internasional, bertujuan menciptakan kepentingan ekonomi global, dan keputusan diambil melalui musyawarah atau mekanisme yang telah disepakati.
Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi multilateral yang pertama, kerjasama di bidang perdagangan. Negara-negara bekerjasama untuk memperlancar perdagangan internasional, contohnya WTO mengatur perdagangan dunia, penyelesaian sengketa perdagangan antar negara. Manfaatnya memperluas pasar, meningkatkan ekspor, menurunkan biaya perdagangan. Yang kedua, kerjasama di bidang keuangan dan moneter. Kerjasama ini bertujuan menjaga kestabilan sistem keuangan internasional. Contohnya, IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis ekonomi. Kerjasama pengaturan nilai tukar dan sistem pembayaran internasional. Kerjasama di bidang keuangan dan moneter. Kerjasama ini bertujuan menjaga kestabilan sistem keuangan internasional. Contohnya, IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis ekonomi. Kerjasama pengaturan nilai tukar dan sistem pembayaran internasional. Yang ketiga, kerjasama di bidang pembangunan. Negara-negara bekerjasama dalam pembiayaan proyek pembangunan. Contohnya, Bank Dunia memberikan pinjaman pembangunan, program pengentasan kemiskinan. Yang keempat, kerjasama investasi. Negara-negara mendorong investasi lintas negara. Tujuannya menambah modal pembangunan, membuka lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi. Organisasi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Yang pertama, World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi yang mengatur perdagangan internasional. Fungsi WTO yang pertama mengatur aturan perdagangan dunia dan menyelesaikan sengketa perdagangan. Manfaat WTO yaitu perdagangan lebih teratur, pasar internasional lebih terbuka, dan meningkatkan ekspor negara anggota. Yang kedua, International Monetary Fund atau IMF. International Monetary Fund didirikan tahun 1944. Tujuan IMF yaitu menjaga kestabilan moneter internasional, membantu negara yang mengalami krisis keuangan. Fungsinya memberikan pinjaman, pengawasan ekonomi global, dan konsultasi kebijakan ekonomi. Yang ketiga, World Bank. World Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang membantu pembangunan negara berkembang. Tujuannya mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan ekonomi. Bentuk bantuannya berupa pinjaman pembangunan, bantuan teknis, dan pendanaan infrastruktur. Yang keempat, UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, merupakan badan di bawah PBB yang menangani perdagangan dan pembangunan. Tujuannya membantu negara berkembang, mendorong perdagangan internasional yang adil, dan mengurangi kesenjangan ekonomi global. Yang kelima, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, merupakan organisasi kerjasama ekonomi negara-negara maju. Fungsinya menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi, meneliti perkembangan ekonomi dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi multilateral, contohnya dalam WTO, yaitu memperjuangkan kepentingan perdagangan nasional, meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia. Dalam IMF, pernah memperoleh bantuan saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 dan berpartisipasi dalam kebijakan stabilitas ekonomi global.
Keuntungan kerjasama ekonomi multilateral bagi negara memperluas pasar internasional, meningkatkan devisa negara, mendapatkan investasi asing, memperoleh teknologi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mempercepat pembangunan nasional. Bagi masyarakat, yaitu tersedianya lebih banyak lapangan kerja, harga barang lebih kompetitif, akses terhadap produk internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional multilateral. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, ketergantungan pada negara lain. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Yang keempat, dominasi negara maju. Dan yang kelima, ancaman terhadap industri lokal. Contoh kerjasama ekonomi multilateral dalam kehidupan nyata, yaitu diantaranya perundingan perdagangan di dunia WTO, bantuan IMF kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, pendanaan proyek pembangunan oleh Bank Dunia, kerjasama penanggulangan kemiskinan melalui UNCTAD, pertemuan ekonomi global G20, kerjasama menghadapi dampak krisis keuangan internasional. Kesimpulannya, kerjasama ekonomi internasional multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dari berbagai wilayah dunia untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral sangat penting karena membantu memperluas pasar ekspor, menarik investasi, memperoleh bantuan pembangunan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Demikian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang belum bisa dipahami, silahkan bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.